Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ide Kreatif, channel inspiratif yang akan membuat kalian tambah kreatif. Setelah sekian lama ya teman-teman, saya kembali lagi untuk rutin mengupload video ya teman-teman ya. Saya sudah vakum sekitar 20 hari ya teman-teman, karena ada kesibukan di rumah sendiri. Di kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah ampli ya, atau power pada sound system, tapi ini sangat kecil ya teman-teman. Oke, kita langsung ke videonya. Dan ini saya sudah menyiapkan sebuah box yang sudah saya rakit seperti ini ya teman-teman. Bisa diperhatikan, ini saya lupa ukurannya, ini sekitar 7 cm ya. Untuk tebal ketinggiannya itu sekitar 4 cm ya. Dan di sini sudah saya pasang dua buah potensio ya. Nah, ini ada dua buah potensio, ini potensio 50K ya teman-teman ya. Ada dua buah. Lalu saya sudah memasang sebuah jack RCA seperti ini ya teman-teman. Lalu saya juga sudah memasang jepit seperti ini. Saya lupa namanya, tapi bentuknya seperti ini ya teman-teman, bisa diperhatikan. Lalu untuk yang ini adalah tombol on off ya teman-teman ya. Nah, lalu di sini saya juga sudah melubangi ini untuk power ya nanti ya. Ini untuk kabel powernya. Lalu di sini saya juga sudah memasang sebuah kabel pendek. Ini nanti hanya untuk memudahkan kita untuk merakitnya. Dan ini adalah sebuah modul ya teman-teman ya. Ini adalah modul PAM 8403 teman-teman ya. Ini saya juga sudah memasang kabel-kabelnya ya teman-teman ya. Nah, ini saya juga sudah memasang sebuah elko. Ini ukurannya 15 volt 1000 farad ya teman-teman ya, 16 maksud saya. Untuk input pada modul ini hanya di 5 volt ya. Saya pasang elko supaya listriknya stabil ya teman-teman ya. Jadi tidak merusak IC pada modul ini. Dan ini saya juga sudah memasang kabel di output ya teman-teman ya. Untuk kabel yang biru ini adalah untuk yang positif, dan yang hijau adalah kabel yang negatif ya teman-teman ya. Nah, ini bisa diperhatikan, ini adalah input ya. Ini inputnya 5 volt. Di sini juga ada tulisannya 5V, itu berarti 5 volt. Dan saya juga sudah memasang elko seperti ini. Ini elko kecil ya teman-teman ya. Dan ini nanti untuk pengatur daripada volume ya teman-teman ya. Ini nanti untuk mengatur volume pada sound system ya teman-teman ya. Lalu bagaimana cara merakitnya? Terus simak video ini, jangan sampai di skip-skip agar kalian tidak gagal paham. Dan tidak lupa juga kita sudah menyiapkan kabel USB seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini kabel USB biasa ya. Ini kita singkirkan dulu. Lalu kita akan coba merakitnya ya teman-teman ya. Untuk jalur-jalur pada kabelnya mohon disimak baik-baik video ini ya teman-teman ya. Untuk yang pertama kita akan pasang outputnya dulu ya teman-teman ya. Ini untuk kabel yang warna hijau atau yang negatif kita akan pasang di penjepit yang warna hitam ya teman-teman. Lalu untuk yang biru kita pasang di penjepit yang warna merah. Nah, kita pasang seperti ini ya teman-teman ya. Untuk boxnya teman-teman bisa menyesuaikan ya. Kalau ingin agak besar lagi bisa beli yang ukurannya agak besar. Untuk yang kecil bisa memakai yang seperti ini, lebih praktis ya teman-teman ya. Tapi untuk pemakaian yang kecil seperti ini itu agak lebih ribet ya, karena tempatnya
agak sempit ya teman-teman ya. Jadi perlu ketelatenan ya untuk penyolderan di tempat yang agak sempit seperti ini. Nah, kita pasang seperti ini ya teman-teman, kabel hijau di penjepit yang warna hitam ya, atau yang negatif di penjepit yang warna hitam, lalu yang positif atau yang warna biru kita pasang di penjepit yang warnanya merah. Dan ini hasilnya setelah kita pasang kabelnya teman-teman ya, jadinya seperti ini. Nah, ini susahnya kalau tempatnya agak sempit ya teman-teman ya. Jadi perlu ketelatenan untuk menata posisinya agar lebih praktis ya teman-teman ya, tidak membingungkan. Kita akan pasang dulu ya teman-teman ya, seperti ini. Dan lalu langkah yang selanjutnya kita akan pasang kabel T atau D atau yang tengah itu pokoknya ya teman-teman. Itu kita pasang di ground pada RCA ya teman-teman ya. Letaknya di tengah pada RCA. Nah, ini bisa diperhatikan ya. Ini ada tulisannya D, itu adalah ground ya teman-teman ya. Biasanya juga ada T, itu sama saja, itu adalah ground pada modul ini. Nanti kita akan pasang di ground pada RCA, lalu kita akan seri di kaki yang paling kiri pada potensio ya teman-teman ya. Ini saya akan pasang di groundnya dulu ya teman-teman ya. Dan ini mohon maaf ya teman-teman, saya agak skip karena agar lebih mempersingkat waktu ya teman-teman. Tapi ini bisa diperhatikan, dari ground RCA kita solder di kaki yang paling kiri pada potensio, lalu kita pasang lagi di kaki yang paling kiri pada potensio ya teman-teman ya. Lalu langkah yang selanjutnya kita akan pasang kabel yang L pada kaki tengah potensio ya teman-teman ya. Ini terserah mau potensio yang kanan maupun yang kiri, itu sama saja ya. Itu nanti hanya untuk menyetel volume pada speaker ya teman-teman ya. Ini untuk spesifikasinya, ini nanti bisa muat sekitar 2 sampai 12 in pada speaker ya teman-teman ya. Jadi lumayan, alat yang kecil seperti ini bisa menyalakan speaker berukuran 12 in ya teman-teman ya. Dan ini nanti juga bisa untuk 2 channel ya, bisa dipakai di 2 speaker ya teman-teman ya. Nah, ini kita akan solder kabel L pada kaki tengah di potensio ya. Ini terserah mau kanan yang atau yang kiri, asal kaki yang tengah ya teman-teman ya. Lalu langkah selanjutnya kita akan pasang juga kabel yang R di kaki tengah pada potensio yang belum disolder tadi ya teman-teman ya. Ini akan kita potong biar lebih agak simple ya teman-teman ya. Saya menggunakan korek untuk mengupas kabel seperti ini ya teman-teman. Harus hati-hati kalau pakai korek ini karena panas ya teman-teman ya. Nah, kita putar-putar seperti ini karena kabelnya serabut, jadi biar melekat dengan sempurna ya teman-teman. Nah, ini kita akan pasang kabel R di kaki tengah pada potensio yang belum terpasang kabel ya teman-teman ya. Nah, setelah jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman, bisa diperhatikan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Untuk kabel, untuk kaki kaki yang paling kanan pada potensio kita akan pasang di
jack RCA ya teman-teman ya. Ini juga terserah ya teman-teman, mau yang merah atau yang hitam, asal dipasang satu-satu ya teman-teman. Untuk yang kaki paling kanannya, nah ini saya menyesuaikan kabel ya teman-teman, biar tidak kepanjangan kabelnya. Nah kita akan solder seperti ini ya teman-teman. Kita tunggu timahnya dingin, lalu kita pasang di kaki yang paling kanan pada potensio ya teman-teman ya. Dan ini saya juga mohon maaf ya teman-teman, saya skip seperti ini agar mempersingkat waktu ya teman-teman. Nah ini pemasangan kabel RCA pada kaki kanan pada potensio ya teman-teman ya. Nah kita akan solder di kaki yang paling kanan pada potensio. Nah jadinya seperti ini ya teman-teman, bisa diperhatikan. Untuk kabel putih itu adalah kabel paling kanan pada potensio, kita sambung di kabel di RCA ya, RCA yang merah, dan yang satunya kita pasang di RCA yang warna hitam. Nah seperti ini ya teman-teman. Dan ini saya jelaskan lagi ya teman-teman ya. Untuk kabel yang R tadi kita akan pasang di kaki tengah ya teman-teman, kaki tengah pada potensio. Yang L juga kita pasang di kaki tengah pada potensio. Tinggal kita pasang untuk inputnya ya teman-teman ya. Ini adalah kabel USB, kita masukkan di lubang yang sudah disiapkan tadi ya teman-teman ya. Nah kita masukkan seperti ini ya teman-teman. Untuk min plusnya ini jangan sampai terbalik ya, karena kalau terbalik ini bisa konslet. Untuk pemasangannya bisa diperhatikan ya teman-teman ya. Untuk kabel pada saklar on off tadi kita akan pasang di kaki negatif di modul ya teman-teman ya. Nah bisa diperhatikan. Dan kabel yang warna hitam pada kabel USB kita pasang di saklar on off ya. Untuk yang warna merah atau positif kita langsung saja pasang di modulnya saja ya teman-teman, tidak usah diputus. Untuk pemasangan saklar itu seperti itu ya teman-teman ya. Nah untuk yang hitam ini, nah ini yang hitam, kabel warna hitam pada USB ini kita akan pasang di saklar on off ya teman-teman. Cara pemasangan saklar on off seperti ini ya teman-teman ya. Dan setelah terpasang jadinya seperti ini ya. Ini sudah selesai alatnya. Nah ini bisa diperhatikan ya teman-teman ya. Ini mohon maaf karena kabelnya agak kepanjangan, jadi terlihat agak ruwet seperti ini ya teman-teman ya. Tapi semoga teman-teman jelas dengan penjelasan saya tadi. Dan akhirnya alat ini sudah bisa dicoba ya teman-teman. Tapi mohon maaf saya tidak bisa mencobanya karena saya juga belum mempunyai speaker ya teman-teman. Tapi ini sudah bisa dipakai dengan normal ya teman-teman ya. Oke, cukup sekian tutorial kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan semoga teman-teman semua mengerti dengan penjelasan saya tadi ya teman-teman ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video update dari saya. Dan like jika video ini bermanfaat, dan tinggalkan komen jika ada yang perlu ditanyakan.
Oke, sampai bertemu di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.